Roti sourdough kini menjadi favorit sejumlah pecinta kuliner. Berbeda dengan roti biasa, di balik teksturnya yang kenyal, roti sourdough melalui proses fermentasi alami yang melibatkan ragi liar dan bakteri asam laktat. Karena penasaran dengan tekniknya, saya pun ikut bersama ibu-ibu di sebuah kelas baking roti sourdough di salah satu toko roti yang ada di Jalan Taman Pramuka nomor 157 Cihapit, Kota Bandung ini. Pembuatan roti sourdough dimulai dengan adonan starter. Terdiri dari campuran tepung dan air yang dibiarkan selama beberapa hari untuk mengundang ragi liar dan bakteri asam laktat berkembang biak. Setelah starter matang, adonan sourdough dicampur, difermentasi, dan dibiarkan untuk berkembang selama beberapa jam. Proses fermentasi yang lambat inilah yang menciptakan tekstur roti yang kenyal serta rasa asam yang menyegarkan. Jadi ini adalah proses precept atau membentuk adonan sourdough sesuai dengan ukuran. Ini 300 gram ya, Chef ya? 300 gram, betul. Juga dibutuhkan teknik khusus ternyata pada saat mengambil adonan sourdough ini, karena kalau terlalu kecil, ini glutennya bisa rusak ya? Betul. Baru tahu saya. Oke, makasih Chef. Ya. Kalau roti biasa bisa dibuat hanya dalam waktu 3 jam saja, roti sourdough butuh kesabaran ekstra karena bisa memakan waktu 3 hari. Belum lagi butuh waktu lama untuk menampung udara-udara agar menciptakan rongga-rongga yang besar. Saya pengen belajar lebih karena roti sourdough itu kan dipakai ragi alami. Jadi saya kan termasuk orang yang punya sakit lambung, jadi aman mengkonsumsinya. Bisnis sourdough yang hadir sejak 2020 ini memiliki banyak varian rasa. Harganya dibanderol berkisar 20 sampai 60 ribu rupiah. Pada suhu ruang, sourdough mampu bertahan selama 3 hari. Dalam sehari, 100 roti sourdough ludes terjual. Jadi kalau yang rustic sourdough ini ada macam-macam, ada yang basic, ada yang coklat, ada ini salah satu yang paling best seller itu di matcha cranberry. Jadi memang teksturnya kelihatan keras di luar, tapi dalamnya itu chewy. Sedangkan ada juga variasi yang best sellernya lagi itu yang soft sourdough-nya. Jadi soft sourdough kita tuh ada macam-macam, ada yang coklat, ada yang cream cheese cranberry, ada yang blueberry dan lain-lain kayak gitu. Tak heran ya, sourdough selalu jadi buruan pecinta kuliner, baik untuk sarapan ataupun sekadar teman ngopi. Lebih enak sih, lebih sehat gitu buat ngemil sarapan dan lain-lain. Kalau yang ini sih lebih lembut, lebih enak daripada roti biasa. Hasil pemanggangan pada suhu tinggi dengan teknik uap menjaga kelembapan sourdough. Teksturnya yang lembut menjadikan setiap gigitan terasa istimewa. Ciri khas dari sourdough ini adalah kering di luar dan lembut di dalam. Terus rasa asamnya juga terasa karena ini dari proses fermentasi yang lama secara perlahan. Gak heran kalau sourdough ini pasti rasanya asam begitu ya. Dan ini bisa jadi pilihan untuk Anda yang punya masalah dengan perut saat mengonsumsi biasa. Kan biasanya perutnya terasa begah atau panas ya. Tapi dengan mengonsumsi sourdough ini, perut saya yang punya masalah pencernaan aman sih. Dan ini kalau ditambahin protein atau serat bisa jadi gizi seimbang. Dokter gizi Klinik Rumah Sakit Melinda Bandung, Johannes Kasai Chandrawinata, mengungkapkan meskipun sama-sama roti, sourdough berbeda dengan roti biasa. Jika pada roti biasa proses peragian dilakukan secara cepat, yang bagi sebagian orang dapat menimbulkan masalah, seperti kembung, begah, diare, kram perut, dan tentunya dapat mengganggu kesehatan. Sedangkan peragian roti sourdough yang dilakukan secara perlahan memberi keuntungan bagi yang mengonsumsinya, terutama bagi mereka yang memiliki masalah pada pencernaan. Proses yang lambat ini menyebabkan
asam fitatnya lebih dapat dipecah di dalam sourdough sehingga kandungan asam fitatnya menurun ya. Asam fitat ini tentunya tidak baik kalau terlalu banyak ada dalam makanan karena mengganggu penyerapan zat gizi yang lain. Jadi sourdough dengan kadar asam fitat yang rendah itu memungkinkan penyerapan zat gizi yang lebih baik ya dari roti. Misalnya kalsium, magnesium ya, kalium itu lebih mudah diserap pada sourdough dibandingkan dengan roti tawar biasa. Indeks glisemik atau kecepatan penyerapan gula pada sourdough yang lebih rendah daripada roti biasa dapat memperbaiki gula darah, terutama pada mereka yang memiliki riwayat diabetes. Kandungan zat gizi dalam sourdough ini mampu untuk meningkatkan probiotik zat bakteri yang sehat di dalam usus kita ya. Nah, jadi begitu banyak keuntungan pada sourdough sebetulnya. Setiap 50 gram sourdough mengandung serat yang lebih tinggi dibandingkan roti tawar biasa. Bagaimana? Tertarik merasakan manfaat roti fermentasi ini? Zayul Haq, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.